Ya, saya lanjutkan subbab kedua. Ini tentang perhitungan pH larutan garam. Tadi sifat-sifat garam sudah di subbab 1, kemudian sekarang pH garam. Nah, pH garam, kalau garamnya itu dari asam kuat dan basa kuat, milimolnya sama, itu berarti pH-nya netral atau sama dengan 7. Nah, kalau asam kuat dan basa kuat itu salah satunya yang menang atau salah satu milimolnya lebih banyak misalnya asam kuatnya itu lebih banyak, ya, maka kalian reaksikan dengan MRS itulah yang mula-mula reaksi sisa. Nah, nanti sisa milimolnya, misalnya yang sisa itu asam kuat, dibagi volume total. Nah, setelah dibagi total itu ketemu konsentrasi H+. Kalau yang sisa yang basa kuat ya, kan OH- berarti yang sisa. Itu kalian sama reaksikan ya, pakai yang MRS itu mula-mula reaksi sisa ya. Nah, misalnya yang sisa basa kuat, nanti milimol basa kuat yang sisa dibagi volume total, volume asam kuat dan basa kuat dijumlahkan. Ya, jadi milimol sisa dibagi volume total itu ketemu konsentrasi OH. Nah, setelah ketemu konsentrasi OH itu langsung saja kalian pakai yang pH sama dengan min log H plus atau POH sama dengan min log OH min yang rumus asam basa tadi pH POH. Kemudian yang kedua, garam dari asam lemah dan basa kuat ya. Garam dari asam lemah dan basa kuat. Nah, syarat dari hidrolisis sendiri itu milimol asam dan basa itu sama. Ya, jadi kuat lemah milimol sama atau habis bereaksi. Ya, ini hidrolisis. Ya, kuat lemah milimol sama, ini hidrolisis. Nah, untuk garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, kalian pakai rumus ini ya. OH- sama dengan akar KW KW. Bentar. Asam lemah dan basa kuat. Ya, kalian pakai ini OH-. Karena ini kan sifat garamnya itu berarti kan yang menang yang basa, karena basanya kuat asamnya lemah, berarti OH-. Akar KW kalikan molaritas garam per Ka gitu. KW kalikan molaritas garam per Ka. Nanti contoh soalnya dibahas di bawah. Nah, sekarang garam dari asam kuat dan basa lemah ya. Garam dari asam kuat dan basa lemah ini milimol sama, berarti kan yang menang adalah asamnya, berarti pakainya H+. Nah, karena yang lemah itu basanya, berarti pakainya Kb, berarti H+ sama dengan akar KW kalikan molaritas garam per Kb. Nah, kemudian garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah ya. Ini ada 3 kemungkinan. Jika Ka sama dengan Kb, maka pH-nya 7. Jika Ka-nya lebih besar, pH kurang dari 7. Jika Ka-nya lebih kecil, maka pH lebih dari 7. Begitu. Untuk rumusnya itu pakai ini. H+ sama dengan akar Ka kali Kw per Kb, atau OH- sama dengan akar Kw kali Kb per Ka gitu. Contoh soal misalnya 0,4 M NH4NO3. Nah, ini kalian tentukan dulu ya, ini termasuk garam yang terbentuk dari asam apa dan basa apa gitu. Nah, ini kan asamnya HNO3, basanya NH4OH. HNO3 itu asam kuat, NH4OH itu basa lemah. Jadi ini basa lemah dan asam kuat. Nah, basa lemah dan asam kuat ada Kb. Nah, berarti pakainya H+, karena yang menang asam kuatnya. H+ sama dengan akar KW kalikan Mg per Kb. Nah, ini Kb harusnya, KW kali Mg per Kb. KW-nya 10 pangkat min 14 ya. Ini 10 pangkat min 14 dari mana? Dari sananya. Karena ini tetapan KW.
dibagi Ka nya ini 10 per 5 kalikan 0,4, atau ini jadikan 4 kali 10 per 1, ketemu berapa. Nah nanti setelah ketemu H plusnya baru nyari PH min log H plus gitu. Latihan soalnya ini sudah ada pembahasannya ya, bisa dibaca. Nanti yang evaluasi paling ini, yang evaluasi ini yang perlu dituntun mungkin. Di antara larutan garam berikut yang bersifat basa, berarti ini yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Ya, dicari yang mana. Garam yang terhidrolisis sebagian dan bersifat basa. Berarti kalau bersifat basa, basanya yang kuat ya, basanya yang kuat, asamnya yang lemah gitu. Berarti basanya kuat, asamnya lemah. Ini kan basa lemah, asam kuat, basa lemah, asam lemah, basa kuat, asam kuat, basa kuat, asam lemah. Nah, berarti D ini. Basa kuat, asam lemah. Kemudian garam yang memiliki pH lebih dari 7, berarti ini juga sama. Yang garamnya bersifat sebagai basa, berarti basanya kuat, asamnya lemah. Jawabannya itu kemungkinan yang A ini kan NaOH dan HCl kuat-kuat, yang B NaCl dan H2SO4 kuat-kuat, yang C NH4OH dan HCl basanya lemah, asamnya kuat. Kemudian yang D KOH dan H2CO3, berarti basanya kuat, asamnya lemah. Nah berarti menang basanya, jawabannya D ini. Kemudian nomor 4, garam berikut yang membirukan kertas lakmus. Membirukan kertas lakmus berarti bersifat sebagai basa, ini juga sama. Cari yang terdiri dari basa kuat dan asam lemah gitu. Nah kemudian nomor 5 ini sudah mulai menghitung ya. Langkah pertama ini ya, kalian kalikan dulu milimol dan volume, milimol dan volume begitu. Konsentrasi dan volume, konsentrasi dan volume. HCl kan asam kuat, NH4OH basa lemah begitu. Ini dikalikan kan 5 milimol. Ini juga dikalikan 5 milimol. Milimol dari mana ya? Karena ini mililiter. Berarti satuannya milimol. Nah, baru direaksikan dengan MRS. Maksudnya direaksikan dengan MRS itu, ini kalian tulis reaksinya HCl ditambah NH4OH, HCl ditambah NH4OH menjadi, nah ini ditulis reaksinya, berarti hasilnya itu NH4Cl ditambah H2O. Karena asam kalau ditambah basa itu hasilnya garam ditambah air, H2O. Nah ditulis MRS, mula-mula reaksi, kemudian sisa. Nah mula-mulanya untuk HCl nya kan tadi 5 milimol ya, dikalikan, setelah dikalikan kan 5 milimol, NH4OH nya juga 5 milimol. Reaksinya ini karena koefisiennya sama ya, disetarakan ya, maka ini bereaksi semua gitu. Nah ini berarti sisanya 0, nggak ada yang sisa. Nah di sini garam yang terbentuk ya, garam yang terbentuk NH4Cl nya ini berarti mengikuti yang bereaksi sini, karena koefisiennya sama, berarti ini juga 5 milimol. Nah cara mencari konsentrasi garamnya atau mencari M garam, Mg atau konsentrasi garam, ini milimol ya, jangan lupa ini milimol dibagi volume total. Volume totalnya tadi di soal itu kan 50 mili, dan 50 mili ditambahkan berapa? 100 mili, berarti 5 milimol dibagi 100. Karena ini milimol maka 100 mili ya. Kalau sini kalian menjadikan mol bisa, tapi ini kalian